Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum ekstraksi cair-cair ekstra etanol daun jati Belanda. Ekstraksi cair-cair dilakukan dengan menggunakan dua atau lebih pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda dan memiliki massa jenis yang berbeda, sehingga masing-masing pelarut tidak akan saling tercampur satu sama lain. Nah, tahap pertama yang dilakukan dalam proses ekstraksi cair-cair ini adalah kita menimbang ekstrak yang kita gunakan terlebih dahulu sebanyak 2 gram dalam praktikum ini. Kemudian ekstrak tersebut akan kita larutkan dengan menggunakan air sebagai pelarut pertama. Kemudian untuk meningkatkan kelarutannya, ekstrak tersebut kita panaskan di water bath terlebih dahulu selama beberapa menit hingga ekstrak tersebut melarut dengan sempurna. Setelah ekstrak tersebut larut dengan sempurna, kemudian ekstrak yang telah kita larutkan kita masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian kita tambahkan sedikit air lagi, sisa dari pelarut yang kita gunakan sebelumnya, sehingga volume akhir dari pelarut pertama yang kita gunakan sebanyak 40 ml. Nah, selanjutnya kita tambahkan pelarut kedua. Dalam hal ini kita menggunakan pelarut N-heksan. N-heksan merupakan pelarut yang bersifat non-polar dan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, sehingga pelarut tersebut nanti akan terpisah dengan air dan berada di bagian atas dari lapis dari air. Nah, penggunaan pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda bertujuan untuk memisahkan senyawa yang terdapat di dalam ekstrak berdasarkan perbedaan polaritasnya. Jadi senyawa-senyawa yang bersifat non-polar akan lebih cenderung terlarut ke dalam pelarut yang bersifat non-polar. Demikian juga dengan senyawa yang bersifat polar akan lebih cenderung melarut ke dalam pelarut yang polar, sehingga masing-masing senyawa tersebut akan terpartisi ke masing-masing pelarut yang kita gunakan. Nah, pelarut N-heksan kita ukur sebanyak 40 ml dan kita tambahkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya kita goyang-goyangkan corong pisah yang kita gunakan untuk meningkatkan kelarutan dari senyawa-senyawa yang terdapat di dalam ekstrak tersebut. Nah, dalam proses pengocokan perlu diingat bahwa kita harus sering-sering membuka tutup dari corong pisah ini, karena dalam proses ini larutan akan menghasilkan gas yang menekan keluar, sehingga nanti kalau kita tidak buka maka gas tersebut akan terkumpul di tengah corong pisah dan kemungkinan akan memecahkan corong pisah tersebut. Selanjutnya, campuran tadi kita diamkan beberapa menit hingga kedua pelarut memisah. Selanjutnya, pelarut tersebut kita pisahkan dengan corong pisah dengan cara membuka keran dari corong pisah tersebut. Pelarut yang ada di bawah, dalam hal ini adalah air, akan keluar lebih dahulu daripada pelarut yang berada di lapisan atas, sehingga kita dapat memisahkan kedua pelarut ini dengan baik. Selanjutnya, pelarut atau lapisan aqueous yang berada di dalam beker gelas kita pisahkan. Kemudian lapisan N-heksan yang ada di dalam corong pisah ini kita tuang ke beker gelas yang lainnya.
Nah, selanjutnya lapisan Aquades akan kita ekstraksi cair-cair kembali dengan menggunakan pelarut etil asetat. Larutan Aquades ini kita tuangkan kembali ke dalam corong pisah. Kemudian kita tambahkan dengan 40 ml etil asetat. Etil asetat juga merupakan pelarut yang bersifat nonpolar dan memiliki bobot jenis yang lebih kecil daripada Aquades, sehingga etil asetat akan terpisah dan berada di lapisan atas Aquades. Penambahan pelarut yang kedua ini bertujuan untuk menarik senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar yang masih terkandung di dalam lapisan Aquades. Jadi dalam ekstraksi cair-cair ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa prinsipnya adalah melarutkan suatu senyawa berdasarkan perbedaan, memisahkan suatu senyawa berdasarkan perbedaan dari kelarutannya. Jadi masing-masing pelarut memiliki sifat kelarutan yang berbeda, sehingga dia akan menarik senyawa-senyawa yang berbeda pula. Senyawa yang bersifat polar akan berada dalam pelarut yang polar, senyawa yang bersifat semipolar akan berada dalam pelarut yang bersifat semipolar, dan senyawa yang bersifat nonpolar akan berada dalam pelarut yang bersifat nonpolar juga. Selanjutnya kita pisahkan kembali kedua lapisan ini. Seperti sebelumnya, keran kita buka untuk mengeluarkan lapisan Aquades yang berada di bawah corong pisah ini. Kemudian lapisan etil asetat akan kita tampung pada beker gelas yang berbeda. Nah, dari proses ini kita telah memperoleh 3 fraksi ekstrak. Yang pertama adalah fraksi Aquades, kemudian fraksi N-heksan, dan yang ketiga adalah fraksi etil asetat. Nah, dari fraksi-fraksi ini kemudian kita akan identifikasi lagi keberadaan senyawa fitokimianya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan kromatografi kolom.